أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwah fillah, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali memanfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga di hari Ramadan ini dengan tambahan kajian ilmu. Insya Allah kita melanjutkan pembahasan kajian Tauhid bab yang keempat, yaitu tentang ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu mengajak, menyeru, mendakwahkan kalimat Tauhid, yaitu kesaksian bahwa tidak Tuhan kecuali Allah kepada semua umat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendakwahkan ajaran tauhid ini kepada umatnya dan seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah firmankan di antaranya di dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan oleh engkau Muhammad, ini adalah jalanku. Aku berdakwah, menyeru kalian kepada Allah berdasarkan basirah, berdasarkan hujah yang kuat, dalil yang kuat. Ana wa manittaba'ani, aku bersama para pengikut-pengikutku. Wa subhanallah wa ma'anal musyrikin, maha suci Allah dan bukanlah aku tergolong orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan Allah menyeru manusia, menegaskan tentang jalan Allah yang murni, yaitu jalan Islam, dan seluruh ajarannya berbasis kepada argumen, kepada dalil, kepada hujjah. Dan beliau bukan hanya berdakwah tetapi juga membangun jamaah, membangun umat, sehingga antara beliau dengan para pengikutnya satu kesatuan sebagai satu umat, satu jamaah. Dan beliau menegaskan bahwa beliau adalah menyeru kepada tauhid, sama sekali bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya dari Ibnu Abbas, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'asa Mu'adzan ilal Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, maka beliau mengajari kepada Mu'adz itu, wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka, yaitu menyeru kepada kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada Mu'adz metode berdakwah. Dari seluruh materi dakwah yang paling penting ini adalah menyeru kepada tauhid. Kenapa? Karena berbuat kebaikan apapun seorang hamba, jika dasarnya bukan tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, niscaya itu semua menjadi sia-sia. Karena itu maka beliau mengatakan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali kamu jadikan seruan kepada mereka, berdakwah kepada mereka, yaitu
kesaksian tidak Tuhan kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi pad'uhum ila an yuwahhidullah, serulah mereka untuk bertauhid kepada Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Jadikanlah ajakan dakwahmu yang pertama adalah bertauhid kepada Allah. Kalau mereka telah menerima tauhid kepada Allah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha ibtarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau jika mereka itu telah menerima ajakan untuk melaksanakan sholat, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka mengeluarkan sedekah, yaitu zakat yang diambil dari orang kaya mereka diberikan pada orang fakir-fakir mereka. Wa inhum ata'u kalidzalika fa iyyakum wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka sudah mau melaksanakan tauhid, sholat, zakat, maka kata Rasulullah, hati-hati kamu dari harta-harta terhormat dari mereka. Jangan sampai merampas harta, mengambil harta bukan haknya. Wattaqi da'watal madlum, dan kamu harus menghindari, menjauhi atau menghindari doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena orang yang dizolimi itu tidak ada lagi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW diriwayatkan ketika beliau mau menaklukkan kota Khaybar, yaitu kota benteng Yahudi karena pengkhianatan mereka, maka setelah mengepung beberapa lama tidak menyerah juga orang-orang Yahudi di Khaybar itu, maka Rasulullah SAW bersabda, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Rasulullah, besok aku akan serahkan panji perang ini, memimpin perang, menaklukkan orang Yahudi Khaybar ini kepada seseorang yang dia itu sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Yabtahullahu ala yadaihi, maka Allah akan memberikan kemenangan di bawah kepemimpinan orang itu, di tangan kepemimpinan orang tersebut. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Maka ketika Rasul bersabda begitu, di malam harinya semua orang, para sahabat tidur dengan keadaan gelisah. Mereka berpikir, siapa kira-kira orang yang akan dipilih oleh Allah dan Rasulnya memimpin perang Khaybar itu. Karena jaminannya dia mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan Allah akan beri kemenangan di tangan dia. Maka tatkala sudah datang waktu subuh, semua orang datang menemui Rasulullah. Semuanya berharap, semuanya berkeinginan bahwa dialah yang akan dipilih oleh Rasulullah untuk menerima panji perang itu, untuk mengalahkan kaum Yahudi Khaybar. Faqala, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, Aina Ali ibnu Abi Thalib? Kemana Ali bin Abi Thalib? Rupanya Ali bin Abi Thalib malah tidak hadir sholat subuh bersama Rasulullah. Para sahabat yang lain yang hadir semuanya berharap merekalah yang dipilih oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah malah menanyakan orang yang tidak hadir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Faqila, maka dikatakan kepada Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Wahai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya, merah dan bengkak, dan beliau
sulit untuk datang berkumpul di sini bersama engkau. Fa'arsalu ilaihi fa'ata bihi fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk menjemput Ali bin Abu Thalib. Lalu dibawalah Ali bin Abu Thalib dalam keadaan sakit matanya yang cukup parah. Lalu Rasulullah SAW meludahi dua mata Ali bin Abu Thalib itu. Lalu beliau mendoakan kepadanya. Beliau meludahi kedua mata Ali bin Abu Thalib. Kemudian beliau doakan. Fabaro'a ka'alam yakun bihi wajaun. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga mata Ali yang merah dan bengkak itu sembuh seolah-olah tidak pernah sakit. Fa'atahu rayata faqala, lalu Rasulullah menyerahkan tongkat panglima yang dijadikan tiang bendera panji perang, panji komando kepada Ali bin Abu Thalib. Unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Maka kata Rasulullah, laksanakanlah dengan hati-hati perintah ini sampai nanti kamu telah singgah di halaman benteng Khaybar itu. Summa ud'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Lalu kalau sudah di dekat benteng mereka, ajaklah mereka untuk memeluk Islam dan ajarkan kepada mereka apa kewajiban-kewajiban mereka kalau menjadi muslim dan apa hak Allah atas mereka dalam Islam. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Maka kata Rasulullah, demi Allah, kalau engkau bisa memberi petunjuk seorang saja dari mereka untuk memeluk Islam, menerima tauhid, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mengalahkan mereka, memerangi mereka, lalu mendapat ghanimah unta-unta yang merah. Nah, ikhwah sekalian, di hadis yang mulia ini menggambarkan, menerangkan kepada kita semuanya, selain tentang keutamaan menyeru kepada tauhid, berdakwah kepada akidah Islamiyah, di mana kalau kita bisa mengajak, bisa mendakwahi seorang saja dari orang yang tidak mengenal Islam lalu jadi menerima Islam, maka itu pahalanya sangat besar. Bahkan tidak ada artinya dibanding kita berperang lalu mengalahkan musuh-musuh Islam, mendapat tawanan perang yang banyak. Maka sabda Rasulullah, engkau memberikan petunjuk kepada seseorang lalu menerima Islam jauh lebih baik, lebih besar pahala daripada memperoleh kemenangan di medan perang dan mendapat ghanimah yang banyak. Karena kalau kita berperang di medan perang mengalahkan musuh mati dalam kekafiran, kita menang menjayakan Islam, meraih ghanimah yang banyak, maka kita berarti mengalahkan fisik musuh dan mengalahkan badan-badan jasad-jasad mereka yang kafir. Tetapi kalau mereka didakwahi lalu menerima Islam, maka mereka tidak ditaklukkan dan dikalahkan fisik jasmaninya, tetapi mereka ditaklukkan hatinya, kolbunya untuk menerima Islam. Maka menaklukkan hati, menaklukkan kolbu jauh lebih berat dan lebih mulia di sisi Allah daripada kita menaklukkan jasad fisik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan kita menyeru ke dalam tauhid. Di hadis ini juga sebetulnya ada fadilah dan faidah yang lain, yaitu tentang keutamaan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu daripada sahabat-sahabat yang lain, di mana Rasulullah menyebutkan dalam peristiwa Khaybar itu, Ali bin Abu Thalib adalah orang yang paling murni kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya.
dan Allah dan Rasulnya sangat mencintai Ali bin Abu Thalib. Dan di hadis ini juga menerangkan tentang mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan ludahnya beliau menyembuhkan orang yang sakit mata, dalam hal ini Ali bin Abu Thalib seketika itu. Kemudian di hadis ini juga menerangkan bahwa seseorang harus berharap dan harus berkeinginan untuk mendapat kedudukan, mendapat jabatan kehormatan yang mulia, yaitu jabatan yang dipilih oleh Rasulullah SAW karena sebagai bukti kemuliaan iman, ketinggian akidah, ketinggian tauhid. Seperti para sahabat mengharapkan kalau merekalah yang ditunjuk Rasulullah menjadi panglima perang dalam perang Khaybar, karena jaminannya mencintai Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasul dan selalu diberi kemenangan. Inilah faidah yang kita ambil dari pelajaran tauhid kita yang keempat ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.